Halo kue cara yang kamu kasihi, jumpa lagi dalam podcast Change Together season ketiga. Apa kabar kue caran semua? Doa kami kue caran dan keluarga selalu berada dalam lindungan kasih Laumu dan Buddha Maitreya. Selamat tahun baru semuanya. Oh iya, selamat tahun baru 2022 kue caran. Meskipun udah di pertengahan Januari nih, tapi emang bener tahun baru kan? Libur tahun baru pada ngapain aja nih kue caran? Duh, lu sih kalau mau bilang habis liburan dari sana sini, rasanya dosa gitu nggak sih? Hah, kenapa merasa dosa, Jen? Emang melakukan 10 kejahatan yang ada di dalam doa berkah? Ya gak gitu juga sih. Cuma masa pandemi gini, kalau didengar orang kita dari Bali, dari Jepang, kayak gimana gitu. Oh, Jen abis dari Bali dan Jepang ya? Gak lalu sih, dananya buat disimpan aja, buat masa darurat. Wih, mantap Jen. Memang masa seperti sekarang, tentu yang paling baik kita kurangin mobilitas ya kue caran. Tapi kalau kita denger nih ada orang yang pergi-pergi, kita gak perlu juga kan mencap mereka sebagai kriminal, macam pelanggar hukum aja. Kita cek diri kita sendiri aja deh, prokes kita ada kasih kendor gak? Iya, setuju Lucy. Tapi aku emang kebetulan gak kemana-mana sih liburan ini. Kemarin sempat ke kebun binatang, Ding. Oh ya? Kau pilih kebun binatang, Jen, dari sekian banyak tempat hiburan? Kenapa ya kemarin ke sana? Oh iya, karena keponakan aku nih. Pas dia ajak jalan-jalan, mereka maunya ke kebun binatang. Kebetulan aku sempat baca beritanya juga sih, lagi sepi pengunjung, kebun binatang kena dampaknya juga. Kasian kan? Iya Jen, aku juga baca tuh beritanya. Emang sih rasanya kebun binatang itu gimana gitu ya. Terlihat semua hewan itu dikandangin, dikomersialkan. Tapi kalau misalnya kebun binatang tidak ada dana, tidak ada makanan juga kan untuk mereka semua. Malah mereka yang jadi korban. Iya betul Lucy. Tapi gak sedikit loh kebun binatang yang menjaga kelangsungan hidup spesies hewan. Mereka menyediakan tempat yang aman, sumber makanan, dan mengusahakan mereka bisa berkembang biak. Seringkali terjadi di habitat liar, manusia yang tidak berhati nurani memburu dan membunuh mereka untuk dijadikan material yang diperjualbelikan. Wih, kesel banget nih Jen kayaknya. Sampai bilang manusia tidak berhati nurani. Gak gitu juga sih Lucy. Tentu semua manusia punya hati nurani yang berasal dari Laumu. Tapi kita aja nih yang gelap dan tersesat. Iya Jen, betul juga sih. Nah, balik lagi nih tentang kebun binatang ya Jen. Aku nonton berita, libur kemarin kebun binatang ramai banget ya. Aku amati rata-rata semua pengunjung bawa anak-anak loh Jen. Anak-anak suka dan happy banget bisa ketemu dengan aneka satwa. Bisa dekat dengan mereka, melihat mereka makan dengan lahap. Iya gak Jen? Iya betul Lus, keponakan aku juga kemarin seneng banget loh. Sampai pada gak mau pulang tuh. Kita yang dewasa juga seneng sih. Tapi ada ngeluh-ngeluhnya juga kalau misalnya panas. Terus juga agak bau kan. Pikir-pikir kenapa ya anak-anak seneng banget deket sama hewan-hewan? Nah itu dia Jen. Kalau kita renungi, alasan pertamanya simple banget. Karena aneka satwa juga adalah anak Laumu. Manusia dan hewan bersatu sumber dari ilahi. Kita dan mereka semua adalah saudara. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan selain bisa berkumpul dengan keluarga kita kan. Kalau enggak mah mana mungkin setiap liburan atau ada perayaan kita inginnya pulang melulu. Kumpul dengan papa, mama, saudara, keluarga, kerabat. Pokoknya orang-orang yang memiliki ikatan emosi dengan kita. Wow, alasan yang simple tapi sekaligus paling mendasar ya Lus. Kebenaran ini sebenarnya udah sering banget kita dengar. Tapi mungkin saking mendasarnya kali ya, jadi sulit terlihat, sulit terasa, sulit sekali diinsyafi. Enggak juga loh Jen. Kita dengan mudah bisa melihat, merasa, dan menginsafinya kok. Karena sebenarnya sudah ada di dalam DNA kita. Tapi
kadang hati dan pikiran kita saja yang tidak memperdulikannya. Kamu pernah lihat nggak Jen, video hewan-hewan yang bertemu kembali dengan teman manusianya? Pernah. Hewan-hewan tersebut bisa tuh merasakan ikatan emosi dengan manusia dan juga sebaliknya. Bahkan gak jarang loh, hewan-hewan tersebut adalah hewan yang dikenal buas. Nah, ketika melihat itu, kita merasakan betapa manusia dan hewan sangat dekat. Bagaikan teman baik, bagaikan saudara. Kita bisa menginsafi itu semua karena kita sebenarnya adalah saudara yang bersatu sumber kehidupan yang sama. Iya juga ya Lucy, tapi kadang suka heran deh. Ada beberapa orang penyayang hewan nih terhadap kucing, anjing, sayang banget. Mereka spend money gak sedikit loh, tapi terhadap ayam dan sapi jadi lauk pauk di piring mereka. Sayangnya itu pilih-pilih gitu, padahal mau kucing, anjing, ayam, atau sapi ya sama-sama punya kehidupan juga kan? Punya keluarga, punya roh suci dari laumu. Kenapa ada yang kita sayang, tapi ada yang kita makan? Pilih kasih nih ya Jen. Ya itulah, kita masih melihat dengan dua mata daging kita saja. Kita seringnya lihat, ih lucu ya kucing, lalu kita sayang-sayang. Ih keren ya si Brian Husky. Kita masih terikat dengan wujud rupa. Padahal wujud yang terlihat itu semua, itu seperti baju aja kan, bukan yang sebenarnya. Dan akan ganti-ganti baju itu. Di balik baju tersebut, barulah yang sebenarnya. Bisa dibilang di balik keanekaragaman jenis kulit yang kita lihat, sebenarnya isinya sama semua. Mau kulit manusia yang lembut, kulit serangga yang licin, kulit unggas yang berbulu, kulit ikan yang bersisik, atau apapun lah itu. Di balik kulit itu semua, percikan roh suci laumu yang sama mulianya sedang menyelenggarakan kehidupan. Betul Lus, kalau mengakhiri hidup sesama manusia itu disebut pembunuhan, mengakhiri hidup sesama anak laumu disebut apa coba selain pembunuhan juga? Karena itu sudah langkah yang paling tepat deh kita belajar untuk bervegetarian. Kita akhiri daftar panjang dosa pembunuhan kita. Dengan begitu kita juga belajar untuk menghormati dan mengasihi semua bentuk kehidupan kan? Setuju banget Jane. Kita lihat kebenaran dengan hati nurani kita yang menghormati segalanya ya. Nah kalau begitu sekarang kamu lihat kecoa udah gak lari kan Jane? Gak lari lagi sih, tapi tetap jauh-jauh dulu deh dari dia. Gak apa-apa, proses ya Jane. Sudah ada kemajuan tuh, gak teriak-teriak dan lari setiap lihat kecoa. Iya Lucy, tapi memang harus di-upgrade lagi nih sampai di satu titik ketika melihat kecoa seperti melihat adik kecil yang unyu-unyu gitu. Bisa gak ya? Loh kok malah ragu sendiri? Pasti bisa lah. Seperti Buddha Maitreya melihat semua makhluk adalah saudaranya. Semua akan diajak pulang bertemu dengan Laumama. Iya, Milevol memang panutanku deh. Terus ngomong-ngomong Lucy, tadi kan alasan pertama nih. Ada alasan kedua ketiganya nggak? Kenapa anak-anak suka deket sama hewan-hewan? Oh ya ada dong. Coba kita lihat ya, tahap kehidupan kita sebagai manusia. Kita semua pasti suka ya sama adik bayi. Mau bayi itu putih, kuning langsat, coklat, atau hitam, semua bayi terlihat menggemaskan. Karena mereka semua masih lugu polos, pikiran belum ruwet, hati belum terikat. Anak-anak juga kurang lebih begitu, dan keai semuanya. Anak-anak gak munafik, gak ada niat kedua. Semuanya dilihat apa adanya. Ketika menginjak remaja, mulai sedikit-sedikit berubah ya. Lalu tahap dewasa lebih beda lagi. Pikiran kita udah bercabang-cabang, keinginan kita udah banyak, mau ini, mau itu, iya gak Jen? Iya Lucy, berarti gak bagus ya jadi dewasa? Ya gak gitu sih Jen. Pemikiran kita menjadi dewasa dan bijak tentu hal yang baik dong. Kita bisa bekerja, bertanggung jawab, memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk banyak orang melalui buah pikiran kita. Tapi hati kita dalam melakukan itu semua, apa nih motifnya? Karena terpaksa, karena ingin disukai,
Karena mau dapat sesuatu? Atau apa? Ini dia kuncinya. Pikiran kita harus berkembang menjadi arif bijaksana. Tapi hati kita harus tetap lugu polos seperti anak kecil. Gimana tuh kontrol hati tetap lugu polos seperti anak-anak? Sekarang kan kita udah terlanjur dewasa nih. Pasti kue caran di rumah yang sedang mendengarkan juga bukan anak-anak lagi kan? Gak mungkin kan kita turn back time, balik ke kecil lagi? Ya gak mungkin pastinya. Tapi memiliki hati lugu polos seperti anak kecil, mungkin loh kue caran. Hati lugu polos yang dimaksud di sini adalah hati yang asali. Hati yang dari awal sudah kita miliki. Yang tidak pernah berubah oleh zaman. Yaitu hati nurani kita. Setiap pikiran kita, setiap perkataan, perbuatan, perilaku kita sebenarnya semuanya bersumber dari hati. Nah, hati yang bagaimana nih yang mengawali setiap pikiran, perkataan, perbuatan, perilaku kita? Jadi, semuanya harus disesuaikan dengan sifat dari hati nurani kita. Sifat hati nurani kita? Oh, salah satunya yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita adalah menghormati semuanya. Seperti episode podcast sebelumnya kan? Kita berusaha menggunakan kacamata laumu ketika berinteraksi dengan orang lain. Dan tidak ketinggalan yang barusan kita bahas ya Lucy, mengasihi saudara ilahi kita yang ada dalam wujud aneka satwa. Betul banget Jen. Tambah lagi terhadap semua benda yang ada di sekeliling kita, yang tidak lain berasal dari alam, yang juga adalah ciptaan laumu. Kita juga mengasihi semua benda dengan menjaga dan merawat mereka. Jadi dalam setiap pikiran kita, perkataan kita, tindak tanduk kita, ketika berhadapan dengan manusia, hewan, dan benda, kondisi hati kita harus dengan penuh rasa hormat, dengan kanen dan penuh kasih. Kita menghormati segalanya, segalanya kita hormati. Nah, untuk itu kita harus terus belajar dan mengingatkan diri kita sendiri. Perlahan-lahan kita sedang berjalan mengembalikan hati anak kecil kita, hati nurani kita yang asali. Kue caran yang laumu kasihi, proses membina hati itu di setiap saat loh, dalam setiap aktivitas dan tugas yang kita lakukan. Kita berusaha memancarkan hati nurani kita kepada semua makhluk dan benda. Dengan menjadikan hati nurani kita sebagai pengendali diri, barulah kita bisa menjadi anak laumu yang berbakti. Dengan menghormati dan menghargai segala entitas di dalam alam semesta, barulah kita sungguh-sungguh menghormati laumu dan Buddha Maitreya. Menghormati sesama makhluk ciptaan laumu sama artinya dengan menghormati laumu. Merendahkan sesama makhluk ciptaan laumu sama artinya dengan merendahkan laumu. Mari kita sama-sama berjuang untuk merealisasikan hati nurani dalam diri kita. Menampilkan hati yang menghormati segalanya, segalanya dihormati. Kue caran, let's change together for the world full of hope. Laumu Cepei, Milevot Cepei memberkati kue caran dan keluarga dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Laumu dan Buddha Maitreya memberkati kue caran semua. Sampai jumpa di podcast Change Together selanjutnya. Bye-bye. Dah.